Halo teman-teman, kembali lagi bersama HI Talk Podcast bersama kelompok satu, di mana di minggu kali ini kami akan membahas mengenai kerjasama internasional di bidang politik. Di sini kita akan membahas negara mana aja sih yang menjalin kerjasama politik dan bentuk-bentuk kerjasama politik itu gimana aja sih. Nah, yang menemani kalian di minggu kali ini adalah saya, Nafisa Agustini, dan juga bersama Dava dan Rizami. Uh, di mana kalian? Tunjukkan suara kalian. Sapa-sapa dulu dong pendengarnya. Hai guys. Gimana nih kabarnya kalian selama kuliah online ini di semester 4? Baik-baik aja sih, soalnya lagi nggak ada duit. Iya, betul. Kuliah online ya. Belum lagi semester 4. Semester 4 ini makin sakit kepala ya, tugas-tugasnya beserta UTS-UTS-nya. Kan kan di minggu kali ini kita akan membahas tentang kerjasama di bidang ekonomi politik nih. Yang mana kalau dilihat-lihat kerjasama di bidang politik ini pasti langsung mengarah ke kerjasama keamanan, kerjasama ekonomi gitu, dan kayaknya kerjasama politik ini bentuk sebelum kerjasama di bidang keamanan atau segala jenis kerjasama di bidang lainnya terjadi gitu ya. Menurut kalian gimana? Dapat dulu deh, aku nanti deh. Apa tadi pertanyaannya? Kan kalau kita lihat-lihat nih bentuk kerjasama di bidang politik tuh pasti mengarah ke kerjasama di bidang lainnya nih, kayak kerjasama keamanan, kerjasama ekonomi. Menurut kalian nih kerjasama politik tuh apa sih? Kerjasama politik sama. Ya, dimulai dari Dava dulu deh, daripada rebutan nih ya. Jami. Jadi kerjasama politik itu saking banyaknya mencakupnya tuh kita sendiri pun membahasnya tuh agak bingung ya, sedikit bingung gitu. Ya. Kenapa agak sedikit bingung? Soalnya takutnya nanti menyerempet ke banyak hal yang kita sendiri pun ya. Di situ padahal ada pertahanan, ekonomi dan segala macam, bahkan kesehatan sekalipun. Ribet sebenarnya, cuman ya gitulah. Kita mencoba yang terbaik aja lah ya. Ya. Kalau Rizami sendiri, menurut Rizami kerjasama internasional di bidang politik itu apa sih? Baik Bun, kalau menurut saya nih Bun ya, kerjasama di bidang politik itu banyak, mencakup banyak hal. Salah satu contohnya adalah keamanan. Kita tahu kan situasi politik di dunia itu bisa dibilang anarki. Kalau misalnya tidak ada keamanan yang mutlak, jadi setiap negara tuh berupaya untuk memproteksi keamanannya masing-masing. Bisa melalui kerjasama, melalui politik, lalu mengalir ke kerjasama keamanan ataupun hal lainnya. Sekian. Ya benar sih ya. Kalau menurut kalian ya kerjasama di bidang politik tuh contohnya apa aja sih yang kalian tahu gitu? Yang kami tahu. Yes, yang kalian tahu. Jadi yang pertama itu kalau kalian masih ingat zaman dulu itu ada konferensi Asia Afrika. Ya benar. Itu salah satu kerjasama ya yang lumayan banyak banget melibatkan banyak negara gitu. Di bagian Asia dan di bagian Afrika. Kalau kalian tahu nggak sih kerjasama perjanjian kawasan bebas nuklir gitu, perjanjian tentang nuklir gitulah pokoknya. Itu termasuk nggak sih menurut kalian? Kayaknya termasuk sih dalam menjaga keamanan dunia ya nggak sih? Iya, karena kan dulu nuklir itu kan pernah di Perang Dunia Kedua bukan sih kalau nggak salah, di mana nuklir dijadikan persenjataan untuk perang gitu dan mengakibatkan kerugian gitu loh di negara yang dibom nuklir ini sendiri. Jadi kan kayak dampaknya karena dampaknya yang sangat yang merugikan, memberikan kerugian besar itu, jadi negara-negara itu kayak membentuk perjanjian nuklir untuk tidak menggunakan senjata nuklir sebagai persenjataan untuk perang gitu. Untuk ini deh, untuk kemarin kan di podcast sebelumnya ngebahas ASEAN nih, ada nggak sih perjanjian politik di negara ASEAN itu sendiri?
bentuk-bentuk kerjasama? Kayaknya sih ada, cuma tuh di ASEAN itu kita tidak mengintervensi ke dalam negara masing-masing gitu. Kayak misalnya contohnya di sampai saat ini ya ada kudeta Myanmar tuh. Kalau misalnya Uni Eropa, mungkin Uni Eropa bisa masuk menangani ke dalam negara yang sedang konflik tersebut. Tapi kalau misalnya ASEAN, karena kita ada apa ya, bisa disebut peraturan yang nggak memperbolehkan negara lain untuk mencampur tangani urusan dalam negeri itu, jadi kita ASEAN tuh nggak bisa berbuat apa-apa gitu di sana kecuali cuma menyuarakan untuk menjadi mediasi doang. Yang aku tangkap ya. Bagaimana menurutmu, Dan? Betul. Nah itu, iya menyuarakan doang jadinya kan. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bantu pun nggak mungkin bisa gitu loh. Paling cuman dukung ini rakyat melawan ini, melawan itu, ya gitu-gitu doang jadinya. Pantek ya, kayaknya Myanmar sekarang dianggap jadi negara gagal deh, sama kayak negara Yaman dan negara lainnya. Jadi. Kenapa tuh bisa dianggap sebagai negara gagal? Karena kalau kan kita tahu tuh dalam sistem negara tuh ada 3 tuh, negara, kekuasaan, rakyat, sama wilayah. Nah, rakyat sama kekuasaan ini kan sama-sama lagi bentrok kan, jadi itu ibaratnya kayak nggak ada yang megang kendali atas negara itu penuh gitu, paham nggak sih? Kayak you don't believe government, kayak people tuh nggak percaya militer gitu. Benar. They are killing people, kayak militer tuh bunuh-bunuh orang gitu anjir. Nggak apa ngomong kasar sini. Jadi karena itu ya, jadinya agak apa? Nanti disensor aja Pip gitu. Pak bisa juga bahas sehari-hari, Pak ya Pak. Terus apa lagi nih ya, kerjasama dapatnya nih, kerjasama rata-rata kerjasama politik tuh pasti keamanan ekonomi dan lain-lain gitu, pasti kayak nyambung gitu ya. Contoh kerjasama lain deh di bidang politik, maksudnya kayak yang nggak di ASEAN aja, di negara-negara di luar ASEAN gitu, ada yang kalian tahu itu apa aja sih? Kayaknya bisa jadi contoh lain tuh kerjasama Jepang Indonesia di dalam bidang kereta api, mungkin menciptakan teknologi baru, atau Indonesia sama Cina kan itu lagi ada kerjasama tuh kayaknya. Kalau ini apa sih, kalau diplomasi itu masuk nggak sih kerjasama di bidang politik? Masuk. Kalau dibilang masuk sih masuk. Kenapa tuh? Karena diplomasi itu kan ibaratnya upaya sebuah negara dalam menjalin kerjasama dengan negara lainnya dong, tapi diwakili orang-orang lain gitu ya nggak sih? I think so. Betul. Mungkin sih ya. Gitu. Apalagi nih? What's next? Aduh bingung nih, banyak banget. Ya kita bingung. Oke, kalau back to sebelum perang dunia deh, sebelum era baru ini deh, tahun 90-an deh. 1900-an awal perang dunia pertama. Kita tahu kan dunia itu lagi di masa imperialisme, maybe, I think so. Chaos. Ya itu di mana kan negara-negara yang besar-besar kayak misalnya Jerman, Inggris, terus French itu kan saling bersaing satu sama lain untuk berebut pengaruhnya di wilayah, terus memperluas koloninya. Di situasi kayak gitu kan, situasi politik politik dunia itu kan kayak realis banget kan, kayak kamu nggak bisa percaya ke negara lain kalau kayak curigaan gitu ya sama negara lain. Yes, that's it. Okay. Jadi kayak nggak bisa percaya sama orang. Dari habis itu baru ada muncul perang pertama, dari situlah muncul bahwa kita harus ada aliansi nih, kerjasama gitu nih belah kan, ya nggak sih? Atau perang dunia kedua ya? Itu perang dunia kedua sih kayaknya. Tuh singkatku ada LBB kan, tapi itu fail gara-gara perang dunia pecah nih. Ya kan? Yes.
Terus seru banget ya bahas perang dunia, aku serang ya Anjrit. Iya, itu kan sebelum perang Sensor lah. dunia kedua itu ada perjanjian nggak sih buat menghindari apa sih perjanjian untuk yang menyebabkan kerugian perang itu harus membayar denda kayak gitu loh. Itu Capes Treaty Kayaknya ya. ada dalam piagam perjanjian-perjanjian PBB gitu ya. termasuk nggak sih kerjasama itu kan melibatkan banyak negara kan ya itu perjanjian Iya. untuk menghindari perang itu termasuk kerjasama politik bukan sih? Termasuk Termasuk. karena kan melibatkan banyak negara, nggak cuma satu doang atau dua doang kan jadi. Iya benar-benar. Dan iya benar juga. So after kan setelah perang dunia kedua nih ada perang dingin nih. Bagaimana menurutmu Dap pra PBB dalam menangani perang dingin nih? Perannya masalahnya Ya, habis ada perang dingin nih, kubu komunis bentuk Pakta Warsawa, sedangkan kubu demokrasi ini bentuk NATO gitu kan. Kayak ibaratnya sudah ada PBB nih ya, oke, at least menjaga keamanan. Terus tuh dalam PBB tuh terbagi lagi dua kubu, ada yang komunis sama yang itulah, you know lah. masalahnya gini Jam, negara-negara yang ada sebagai negara di adidaya ya, dua negara itu Rusia atau Uni Soviet sama Amerika itu sedang berseteru. Jadi gimana mereka mau ngadain kayak menangani masalah tersebut, padahal kan kita tahu sendiri dua negara itu yang paling besar saat itu. Paling besar ribut gimana jadinya kan? Orang bingung mau nanganinnya gimana. Kalau misalnya diibaratkan perang dingin udah berakhir ya, berarti saat ini situasi yang dialami Cina sama Amerika itu bisa disebut perang dingin or not? Perang ekonomi. Kalau aku anggap ya, perang Cina sama Amerika itu malah lebih condong ke siapa nih bakal jadi negara adidaya selanjutnya gitu. Kayak Amerika nih masih ingin mempertahankan dirinya sebagai negara paling adikuasa di kancah internasional, sedangkan Cina itu pingin jadi apa sih disebut kayak macan Asia yang baru bangkit gitu, naga yang baru bangun. The real king Dragon, of the world. The world dan dragon. Nah, kita tahu tuh kalau misalnya bahas histori lagi ya, ini maaf ya mencampuri hal-hal rasial atau lain. Kayaknya di dalam dunia politik nih ya, aku nganggap tuh kayak misalnya masih ada pembagian kelas tuh. Kalau misalnya di wilayah Eropa dianggap sebagai negara yang paling adikuasa, bla bla bla, sedang wilayah Asia itu agak sedikit mundur, apalagi Afrika gitu. Kan masih ada pembagian-pembagian gitu. Contohnya tuh kayak sistem apartheid maybe di Afrika Selatan dulu. Ya, bisa jadi. Mohon maaf, kenapa ya bahas rasial nanti? Gak apa-apa. Kenapa mungkin ada kaitannya nanti sama kerjasama internasional kan? Begitu. Iya, dapur kaitannya cu. Kerjasama ngomongin Cina sama Amerika nih kalian tadi kan ada nggak? Mereka nih kan saling bersaing gitu. Menurut kalian nih mereka saling bersaing tapi ada nggak sih kerjasama politik yang terjalin di antara keduanya gitu? Kalau dibilang ya kalau dibilang ada, pastinya ada sebelumnya mungkin ya, tapi kita nggak tahu juga. Mereka ini kadang ada yang dipublikasi dan enggak gitu kan. Mereka nih gimana sih hubungannya, maksudnya kayak bersaing tapi kayak bersaing secara sehat atau gimana gitu, kayak bersaingnya yang kayaknya sih nggak sehat gitu kan? Ya kalau misalnya bersaing dengan sehat tuh mungkin sama-sama dalam bidang teknologi, mungkin saling mensupport sama lain. Kalau ini enggak, saling mereka kasih sanksi ke sanksi. Oh jadi kayak nggak ada hubungan baik gitu di antara keduanya gitu ya? Ya, at least kayak Amerika tuh nggak mau ada negara baru dari kawasan Asia, maybe, I don't know. Dalam sejarahnya kita nggak ada tuh negara, maksudnya dalam era modern nih nggak ada tuh negara di kawasan Asia yang bangkit jadi negara adidaya kecuali Cina sekarang ini ya, aku lihatnya. Tapi Cina nih banyak menjalin kerjasama ya sama banyak negara ternyata. Banyak banget, namanya aja Cina pasti ada di mana-mana di bumi ini. Bener gitu, apalagi di suasana yang kayak lagi COVID gini. Jadi, kan. Tapi 1% itu
Jadi 1% itu dibuat oleh Tuhan, 99% dibuat oleh Cina. Gitu ya. Apa maksud Anda? Apa maksud ini? Dat ya bawa agama di sini, Dat ini lagi topiknya anjir. Enggak, bukan mau agama. Itu konteksnya universal. Ntar nanti diprotes lagi, nggak boleh nih, ini Cina nih bla 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 bla, komunis nih bla bla bla. Nggak dong. Padahal beda banget. Nah, jadi yang aku tahu ya, kalau Cina sekarang ini dalam bidang politiknya masih komunis, maksudnya dalam pemerintahnya tuh masih bersifat komunis, yang dimana sistemnya masih satu partai. Tapi kalau bidang ekonomi itu maybe bisa dibilang berubah kayak sistem campuran mungkin. Tapi ada nggak Cina sih udah mulai kapitalis. kerjasama Ya, maybe ada nggak sih, maksudnya kayak contoh kerjasama di bidang politik antara Cina dengan negara apa sih yang mungkin ada terjalin sekarang gitu atau sebelumnya terjalin gitu? Kalau di contohnya tuh mungkin Cina memberi dana bantuan gitu ya, kayak bantuan pembangunan ke negara-negara yang lagi berkembang gitu, mungkin bisa jadi kerjasama. Terus Cina juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain maybe. Tapi menurutku itu bukan memberi bantuan deh. Apa tuh? Masuknya ke utang kayaknya. Aduh, apa ya? ini? Kayak namanya aja Cina ya kan, aduh. Aduh, jangan sampai kita di-banned ya karena ini ngomongin ngegibahin Cina. Enggak, namanya sarkas nih, Solaji. Aku nggak maksud menghina ras Cina atau apa, tapi memang iya cu. Tapi Cina tuh termasuk bagus ya. Kita nggak bermaksud sara atau rasis ya, tapi kita cuma ngomongin soal kenyataan. Karena faktanya Cina tuh rata-rata emang gitu, ada di negara lain banyak ya kan, ada komunitasnya, rata-rata kaya ya. Tanpa kita sadari nih, bentar lagi HI Talk jadi ini, Jo, jadi pembicaraan curhatan hati gitu loh. Nggak anjrit lah. Kalau gimana? Ngomong aja Rijami. Mana aja? Sudah cu, kau lagi cu. Nah, kau tadi ngomong, ya udah lanjut Pepe. Udah wah. Aku bingung nih kalau ngebahas tentang kerjasama politik tuh gitu, kayak apa sih, nggak ada yang tentang kerjasamanya politiknya itu sendiri, pasti kayak nyambungnya ke kerjasama keamanan. Iya, yang lainnya lo ya kalau kan? misalnya di generally ya. Uh, Politik itu kan apa sih, kayak perebutan kekuasaan nggak sih, kayak berebut pengaruhnya. Mungkin dalam situasi dunia sekarang saat ini nih lagi berebut pengaruh, maybe Cina lagi berebut pengaruhnya di kawasan Asia, sedangkan Amerika merasa tersaingi karena dia jadi negara adidaya satu-satunya kan setelah perang dunia pertama, perang dingin lah maksudku. Ya nggak sih? Tanya ya lo dapat lu dapat. Gila gue terus ngomong. Maaf Pak, saya kebablasan. Ini kan aku nyari pengertian politik itu sendiri kan artinya tuh berkaitan dengan warga negara gitu ya. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Kalau ngomongin tentang apa sih berkaitan dengan warga negara itu pasti berkaitan sama demokrasi gitu kan ya. Apa sih dulu antara Amerika dan US itu ideologi apa sih yang mereka itu yang mereka nyoba nyebar luasin itu, komunis sama apa sih? Kalau aku lupa deh. Liberal. Demokrasi liberal. Kan, demokrasi liberal. Itu kan Amerika nih, kayak mereka berdua nih, Amerika sama US ini nyoba untuk memperluas ideologi mereka itu, termasuk kayaknya menurut aku itu bisa termasuk kerja sama politik ya, bukan gimana ya, mereka kayak nyoba untuk ini loh, negara lain untuk menganut ideologinya mereka aliansi gitu. Nggak sih? Aliansi ya.
apa Ya kerja bikin sama? kubu gitu nggak sih, kayak misalnya kubu komunisnya ada Uni Soviet, China, Cuba, sama Venezuela. Kazakhstan. Ya Ya sebut itulah. apa lagi? Kalau misalnya kalau keliberalan mungkin sudah tahu ya, ada negara-negara barat paling hujan guys. Nikmur rusuh banget ya. Hujan cu. Di sini udah berhenti. Kalau PBB itu Di sini baru hujan cu. di sini hujan Gimana, juga Ben? guys. Iya kan? Kalau PBB itu termasuk gak sih bentuk kerja sama bidang politik? Politik. Iya, organisasi kan itu ya. Kita dibilang ya, karena tuh kayak PBB itu organisasi yang menaungi negara-negara di bawahnya gitu, kayak berusaha menjalin kerjasama satu sama lain. Jadi tuh kayak nggak ada permusuhan gitu loh, kayak ibaratnya tuh kayak PBB tuh ketua kelas. Nah kalau misalnya di dalam kelas tuh pasti ada yang musuhan, ada yang kelahi, di tengah mungkin kayak gitu. Kalau nggak tengahnya dicatat. Oh iya. Di warning gitu. Benar. Terus lagi guru BK gitu ya. Itu masuk kerjasama politik dalam lingkup internasional ya, itu ya bisa dibilang ya, kerjasama PBB itu sendiri. Terus contohnya nih, kalau misalnya kerjasama lo di bidang politik tuh juga ada nih kerjasama di bidang kemanusiaan maybe. Iya, kayak misalnya negara lain misalnya lagi kena bencana, pasti negara lainnya saling membantu. Negara apalagi negara yang terdekat tuh kayak misalnya apa saja saling membantu ya. Atau ini enggak sih mereka kayak menciptakan kayak hukum internasional tuh, ada enggak sih kayak tentang untuk kayak perlindungan refugees, apa itu namanya, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan wanita, perlindungan ini itu, ya itu apa sih, masuk hukum internasional gitu. Karena hukum internasional itu salah satu bentuk bukan sih dari kerjasama internasional di bidang politik. Kayaknya sih iya ya. Kayak dalam upaya menjaga apa sih namanya, woman, children kayak gitu. Kan pasti kayak apa sih namanya, ya, menjaga civilian. Yes, benar, kayak menjaga warga negaranya gitu kan ya, pasti ya. Biar ya tentram juga lah hidup kita sebagai warga gitu. Ada yang melindungi. Jangan apa perang mulu gitu kan, perang mulu ya. Perang gitu kan dampaknya ke kita juga ya. Perang tuh. Iya sih, ada nggak sih kayak misalnya tuh kayak pemerintah ini lagi berupaya nih menciptakan situasi politik yang aman satu sama lain di dengan negara lainnya tuh, tapi di dalam negeri sendiri tuh kayak misalnya sama warga-warganya tuh ya netizen lah ibaratnya, saling war gitu satu sama lain. Kayak misalnya ini ya, ini aku ada lihat di komen gitu tuh, kayak misalnya kita tahu loh Pulau Kalimantan tuh dibagi 3 negara, Brunei, Malaysia, sama Indonesia kan. Di Pulau Borneo ini pasti ada etnis Dayak kan. Etnis Dayak tuh nggak cuma di Indonesia doang dong tempatnya. Ada di Malaysia juga. Nah kemarin tuh kalau nggak salah aku udah lihat ya, di Miss Universe apa sih namanya, Universal lah, Miss University. Miss Universe. Apalah itu ya, apa itu? Miss Universe, nah ya Miss Universe anjrit. Miss Universe tuh kalau nggak salah tuh perwakilan Malaysia menggunakan pakaian adat Dayak kan, terus di komen diserang sama netizen Indonesia katanya Malaysia nih klaim budaya lah bla bla bla. Padahal ya namanya, aku nganggap ya kalau misalnya budaya itu nggak terpaut sama satu negara gitu aja gitu loh. Tapi kayak misalnya tuh di Asia sendiri tuh ya, kita ada budaya namanya makan nasi tuh, ya kan, pasti mencakup semuanya, matanya sipit, kulitnya hitam, apa kayak orang India pasti makan nasi loh. Gini Jam, nggak usah jauh-jauh. Yang di Papua sendiri, itu Papua tuh sebenarnya ada 2 gitu kan. Ada Papua Nugini, ada Papua biasa. Terus itu Timur Timur sama Timur Barat. Kan sama mereka, tapi beda negara. Itu aja cu, kayak orang-orang nih kayak pingin gemas aja rasanya, ginjal tuh pengen gue injek-injek aja.
Enggak yuk, kalau kalian nonton gak sih film Raya and the Last Dragon itu kayak gak bagus banget gambaran actionnya, jadi kayak the real action yang aku tahu su. Di film Raya tuh lo kayak diibaratkan Asia Tenggara yang lagi terpecah belah gitu, nah tapi itu ujung-ujungnya jadi satu dalam satu kesatuan gitu pokoknya. Susah jelaskannya. Kalau kita tarik pun ya sejarahnya, ada yang namanya Malayan Archipelago. Itu kan menyangkut semua kayak Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, sama Papua Nugini. Ya. Kok masih dipeributkan masalah gitu tuh kan lucu. Enggak ya, nggak tahu namanya netizen Indonesia kan senang yang luar gitu ya, apalagi yang kemarin kasus Dayana, seru banget tuh. Nah, perang bagaimana nih, ayo lanjut Ben. Kan jadi balik nih kayak apa sih namanya kerjasama politik yang salah satu contohnya itu tentang hukum internasional, karena kan tujuan dari kerjasama politik ini kan untuk ini ya menciptakan perdamaian, mempertahankan kemerdekaan, mungkin kayak apa sih namanya kerjasama di bidang politik dalam apa ya melegitimasikan kemerdekaan sebuah negara gitu mungkin ya salah satunya gitu kan. Contohnya tuh paling simpel deh, di Indonesia tuh paling banyak ada gerakan Free Palestine, kayak mungkin maybe like that. Tapi kalau bahas lain ya, aku bahas secara realita ya, dari perspektifku nih. Negara yang ada di kawasan di wilayah Yerusalem itu sebenarnya ya negara Israel sih secara de faktanya. Karena berdasarkan apa sih, kayak kan dulu abis perang dunia pertama kalau nggak salah Turki Osmani kan runtuh tuh ya kan. Runtuh, dimana Turki Osmani itu negara yang apa sih, yang berada di kekuasaan wilayah Yerusalem gitu. Terus karena Turki Osmani runtuh, akhirnya di wilayahnya tuh kayak terbagi-bagi gitu, ada yang diambil Inggris, ada yang diambil Prancis, ada yang diambil Jerman kalau nggak salah. Ya pokoknya Inggris sama Prancis kalau nggak salah. Terus tuh wilayah yang saat ini yang diributkan sama Israel sama Palestina tuh sebenarnya itu wilayah dari mandat Inggris gitu. Yang ku baca nih ya, yang ku tahu nih, zaman dulu tuh nggak salah tuh Inggris tuh kayak ada senang buat perjanjian gitu loh, walaupun perjanjian nggak pernah jadi real gitu. Kayak misalnya nih di Eropa nih, kan di Eropa habis perang dunia pertama ada perang dunia kedua tuh, yang dimana tahu nggak sih yang apa sih namanya yang Yahudi dibantai itu, lupa aku namanya. Holocaust. Ya, that's that. Itu tuh kan Yahudi di Eropa tuh kayak terancam gitu loh, mereka tuh keamanan mereka tuh terancam gitu, banyak yang mengungsi ke Inggris. Di Yahudi yang apa sih, yang pintar-pintar, yang menjadi seorang pejabat gitu tuh kayak berusaha apa sih dapat keuntungan gitu dari kerajaan Inggris gitu tuh, melalui kayak misalnya bantu buat senjata nih atau apa, bantu teknologi dan perang gitu kan. Kalau nggak salah aku tuh ada tahu gitu, kayak misalnya kalau nggak salah tuh ya ilmuwan Yahudi kalau nggak salah bantu Inggris, terus tuh Inggris tuh buat karena rasa thank you-nya loh, jadi tuh Inggris kasih sebuah sepetak tanah di wilayah yang saat ini diributkan gitu. Terus tuh di satu sisi juga Inggris tuh juga apa sih kayak buat apa sih, bisa dibilang buat janji gitu sama orang-orang Arab di wilayah itu juga, kalau misalnya tanah ini nanti kalau misalnya Turki Utsmani sudah runtuh bakal jadi tanah mereka. Kayak ibaratnya Inggris tuh bagi dua perjanjian kedua kubu, yang dimana dua kubu itu saling konflik gitu kayak Yahudi sama bangsa Arab nih saling berperang anjir. Tapi kalau kita tarik dari masa lalu ya, dari sejarah gitu, sebelum terjadinya perang salib, itu kan bangsa Yahudi itu kan udah gimana ya, mereka datang ke daerah sana, daerah Yerusalem, terus kan akhirnya diusir kan sama ini
Romawi. Ya, habis itu kan habis sinagog mereka itu diruntuhkan, mereka akhirnya kan menyebar lagi kemanapun mereka pergi gitu loh. Ada yang ke Eropa Barat, Eropa Timur, ya kan? Yes, benar. Nah itu. Tapi kan mereka yang Yahudi ada yang asimilasi sama penduduk lokal gitu loh, kayak misalnya mereka Yahudi nih, tapi tuh mereka nggak nganggap diri mereka Yahudi gitu. Kalau misal contohnya itu kayak di Eropa Timur kayak gitu mereka, cuma kalau di Eropa Barat mereka masih nganggap diri mereka Yahudi gitu. Yang aku lihat ya. Pembantaian Yahudi gitu kan apa sih namanya? Kenapa sih? Kalau nggak ada hukum gitu loh yang melindungi mereka. Ada nggak sih kayak akhirnya ada hukum yang dibuat hukum itu untuk melindungi mereka gitu? Kayaknya sih Pan nggak ada ya sebelum adanya piagam PBB, HAM PBB tuh. Kalau nggak cuma Yahudi nih misalnya, ras ras lain misalnya orang lain juga sering dibantai cuy dulu tuh kayak. Jadi yang nggak dianggap kayak bullshit gitu cuy. Jadi ujung-ujungnya kayak terbentuknya hak asasi manusia gitu ya, jadinya kayak ngelindungi semua jenis ras gitu. Ya walaupun proses HAM itu kan kayak bisa dibiarkan agak panjang ya, agak panjang. Berabad-abad malahan dari awal bahas yang lain dulu nih ya, slide politik nih ya. Kayak misalnya tuh apa sih namanya perbudakan tuh. Iya. Ras kulit putih tuh selalu menganggap ras mereka paling tinggi, sedangkan yang lain tuh rendah. Sampai memperbudak orang Afrika, sampai akhirnya perbudakan itu dihapus oleh Lincoln kan. Terus tuh habis berakhirnya nih perbudakan nggak masih ada nih stereotip lainnya nih. Kayak perang dunia kedua, yaitu ras Arya, mereka kan Jerman merasa ras paling tinggi gitu loh, paling mulia, paling suci. Dan Yahudi itu makhluk-makhluk terlantar gitu loh, yang mereka datang out of nowhere gitu, tiba-tiba mengungsi di negara mereka. Marley nih anjing. Jadi intinya itu kerjasama politik itu pasti kayak nyangkutnya untuk melindungi warga sipil atau apa segala untuk menciptakan keamanan dunia gitu ya, dan juga kesejahteraan gitu. Yang utangkap nih loh, kerjasama politik nih nggak selalu menjamin tentang keamanan cu. Kayak maksudnya kedamaian gitu. Iya, perdamaian. Mereka lebih penting keamanan dalam negeri dibanding perdamaian dunia gitu. Bahkan dalam negeri pun nggak pernah ada ini loh. Selalu ada pelanggaran dalam negeri pun sekalipun. Ya sih, tapi ya rumit lah sebenarnya bahas politik nih cu. Kamu abu-abu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebenarnya dalam politiknya. Tergantung perspektif aja. Iya, gimana cara kita melihat ya. Asal jangan salah lubang aja. Anjrit. 2024 tuh nanti kita ada loh pilpres loh. Kita lihat aja tuh nanti berkubu-kubu tuh seru tuh liatin amati politiknya anjir. Saling menjatuhkan satu sama lain ini nanti pasti. Ini jatuhkan yang ini kubu A, satu jatuhkan kubu yang ini nih. Saling menjelekkan satu sama lain cuy. Itu udah serunya politik anjir. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Ya betul, itulah politik ya. Kadang seru untuk dilihat, kadang juga bikin emosi gitu kan. Iya, kadang bikin emosi kayak, kamu kayak gini, rasanya ingin, kok kayak misalnya nih, ada yang bilang, ini kita lagi pandemik nih loh, ada yang bilang nih, corona nih penyakit orang kaya nggak bisa permainan orang-orang elit global nih anjir. Karena realitanya tuh banyak loh yang meninggal gara-gara this virus. Iya, virusnya ini loh. Ini bukan something yang funny anjir, yang kayak dibilang konspirasi atau apa-apa anjir. Iya, karena buktinya kan udah banyak kan orang-orang yang kena gitu kan. Iya, enggak cuma satu negara doang yang dapat dampaknya banyak loh. Kayak misalnya ekonomi dunia saat ini kan lagi masa-masa tersulit loh. Iya. Ancamannya nih lain lagi, ancaman kayak perang satu sama lain anjir, ini ancaman kesehatan cuy, social distancing yang kayak bikin apa sih? Bikin sulit kita juga gitu ya. Sulit gitu ya. Ngomongnya jadi di luar kerjasama politik nih ya. Juga cuy. Sama rakyat, sama orang-orang yang misalnya mohon maaf nih kelas menengah ke bawah gitu tuh hidupnya sudah sulit kan. Terus ditambah kayak gini lagi tambah sulit. Belum lagi negara gitu.
belum lagi negaranya lagi sibuk-sibuknya apa sih kayak nangani permasalahan kesehatan, terus ditambah lagi beban ekonomi ya kan. Oh Udah iya, gitu harga ini Bitcoin naik, gak bisa beli apa-apa. speaking of COVID-19 ya, gimana cara negara menangani apa sih namanya pandemi ini, nangani COVID-19 gitu kan? Itu ada seruan dari WHO gitu kan? Itu tuh itu cuma berupa seruan atau masuk kerjasama nggak sih? Atau masuk kerjasama atau hanya berupa seruan dari WHO untuk tiap negara harus begini nih, harus lockdown nih? Itu hanya berupa seruan atau kerjasama sih? Kalau misalnya bisa dibilang sih itu cuma seruan doang ya, kayak ajakan gitu. Biar apa sih? Biar virusnya tuh nggak menyebar. Kalau misalnya kerjasama tuh kayaknya nggak mungkin ya di masa pandemi kayak gini negara-negara tuh saling kerjasama untuk apa sih? Bukan menstop sih apa sih? Iya bener sih kayak ibaratnya apa intinya gimana? gini lah, intinya di negara sendiri rusak mau ngurusin negara lain gitu loh, pusing gitu. Ya itulah ibaratnya kita ini lagi sibuk nih negara lain, ngapain kita ngurusin negara lain gitu tuh. Pokoknya di masa kayak gini nih isu-isu yang lain tuh kayak misalnya isu kemanusiaan, isu bla bla yang lainnya bla 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 disingkiri dulu. Pokoknya kepentingan nasional tuh harus lebih diutamakan, maybe I think so. Harusnya ada nih ya kerjasama apa sih namanya gimana cara apa sih vaksin itu sendiri kan kayak vaksin tuh penyebarannya itu maksudnya dari negara itu negara lain harus beli atau emang dikasih gratis nggak sih dari negara lain? Kalau dari aku ya, kalau misalnya ada negara penemu vaksin itu yang benar-benar penemu, seharusnya mereka melakukan giveaway gratis gitu loh ke negara-negara. Ya kan itu untuk ini kan untuk sama-sama kan ke apa sih namanya untuk satu dunia juga biar bisa tentram gitu hidupnya kan. Tapi kan lagi lagi situasi kayak gini lagi nggak nentu gitu kayak pasti ada dong kepentingan nasionalnya, nggak mungkin dia mentingin negara lain. Bukan, maksudnya gini loh, kan negara misalnya ada satu negara yang lagi bikin vaksin kan. Gue bikin vaksin, negara gue udah sembuh. Yaudah, ntar gue share ke negara lu deh cara nyembuhkan ini. Nah itu kan artinya kerjasama dalam bidang politik, dalam bidang ini kan kesehatan kan. Bukan kesehatan aja, perdamaian juga kan, untuk perdamaian dan gitu. Perdamaian juga. Jadi kan keuntungan dari mereka juga gitu loh. Gue bantu lu, akhirnya kan gue bakal dapat profit dari lu. Iya. Tapi kamu yakin negara itu bakal bantu kamu lagi? Anjay. Who knows? Karena kan udah dibilang dari dulu dunia itu nggak pernah, realitanya itu yang nggak bisa dipercaya. Kamu nggak bisa percaya sama siapapun anjir, even keluargamu sendiri kamu nggak bisa percaya anjir. Berat ya bahasannya anjir, bahas negara jadi bahas keluarga nih, nggak Jo? Bahas kerjasama politik jadi kemana-mana nih. Tiba-tiba bahas negara, tiba-tiba bahas keluarga, ente lagi masalah keluarga mas? Enggak Jo, aku cuma lihatnya tuh lo banyak yang bilang gitu tuh. Kalau perspektif liberal lo bilang tuh kita tuh manusia tuh baik. Ya memang baik sih, cuma tuh nyatanya tuh nggak semua manusia itu baik. Dari lingkungannya pasti dibuat dia jadi jahat gitu cu, ditampar sama realita anjir. Berarti itu masuk dikonstruksi sama sosial dong kalau begitu. Maybe bisa dibilang mungkin begitu. Berarti kata-kata homo ini lupus masih termasuk relevan dong Jam? Yang mana tuh? Apa itu? Aku nggak paham tuh. Yang teknis apa tuh? Lain yang serigala bagi serigala lain ya. Ya. Jadi kita mengurangi kepercayaan gitu. Ya memang seharusnya kita nggak bisa percaya cu, nggak usah percaya sama manusia anjir. Lu bukan manusia Jamik. Udah ini ya. Udah ngomong panjang lebar nih ya. Ternyata udah 30 menit lebih nih guys. In conclusion aja nih, ada nggak sih kesimpulan yang mau kalian kasih gitu tentang kerjasama politik itu? Kalau aku ya kerjasama politik tuh ya kerjasama kepentingan bersama gitu. Pokoknya sama-sama untung, kita sama-sama dapat benefitnya. Jadi kita saling menjalin aja gitu. Contoh kayak misalnya tuh lewat diplomasi tuh, kan diplomasi tuh pasti politik loh, saling kerja sama bidang politik juga loh.
Terus dan kerjasama politik juga nyangkut ke yang hal lainnya sih, kayak misalnya ekonomi, keamanan, dan kesehatan juga. Gimana dapat tanggapanmu? Benar kata Jami, ya intinya satu sih, kerjasama politik itu terlalu banyak dicakup ya, jadi ribet. Ngomongin politik bisa kemana-mana gitu ya, jadinya kerjasama politik jadinya kemana-mana. Karena kayak jadi kita nggak bisa bahas kerjasama politik tuh yang apa sih, secara kerjasama politiknya ternyata nyangkut ke keamanan, ke ekonomi dan segala macamnya gitu kan. Bahkan kayak Jami tadi nyangkut keluarganya dia gitu. Iya, nyangkut ke keluarga kan. Enggak guys, kita lagi baik-baik aja guys, sumpah cu, aku enggak cu, aku cuma nganggap kita tuh nggak bisa percaya sama orang, aku nganggap gitu aja. Iya wes, kayak Logan di Penthouse kan, dia bilang jangan pernah percaya sama siapapun aja. Lah emang iya, di Penthouse kan saling membunuh satu sama lain ya kan? Yes, bener. Dan sudah dibilang manusia itu buas cu, nggak bisa. Tapi pasti mempertahankan dirinya masing-masing aja. Iya, tapi selama kerjasama itu menguntungkan kan, apalagi untuk perdamaian dunia gini-gini ya, bagus aja untuk kita selama itu pasti dalam kerjasama itu juga ada dong. Ada apa? Tapi dalam kerjasama itu aku nganggapnya pasti ada satu sisi yang paling untung banget, satu sisinya cuma biasa aja gitu. Nah, aku nganggapnya gitu. Mungkin ya. Kita kita tidak pernah melakukan kerjasama internasional kan, mungkin memang seperti itu. Atau mungkin emang menguntungkan bagi kedua-duanya, sama balance gitu kan, kita tidak tahu. Kita hanya rempahan pay. Betul sekali. Udah nih ya guys, segini aja nih menurut kalian. Udah guys. Udah ya, seru juga ya. Seru juga ya. 30 menit gibah ya cuy. Gini aja ya, sekalian disclaimer ya. Kita bukan expert dalam masalah kerjasama politik, cuma kita hanya menyuarakan apa yang ada di pikiran kita masing-masing. Iya, benar. Mungkin bukan maksud kita menyinggung satu pihak atau pihak manapun ya. Jadi ya maaf ya misalnya ada kata-kata kita yang menyinggung atau mungkin terlalu gimana bercandaannya, kita minta maaf ya sebelumnya. Bukan bermaksud seperti itu kawan. Maaf ya guys. Ya, jadi sampai sini dulu ya, sampai sini. Ada kata-kata sebelum kalian menutup sesi ini? Kata-kata. Saya Rijami ingin memohon maaf jika menggunakan kata-kata kasar, menggunakan sara, karena itu cuma spontan guys. Maaf banget ya, aku gak ada maksud apa-apa. Iya, karena kita nggak scripted juga ya. Takut cuy, tapi tahu aku ditangkap polisi gara-gara gue sara anjir. Jam, itu ada tukang bakso depan rumah. Deh ya, makasih buat kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast di minggu ini membahas mengenai kerjasama internasional di bidang politik. Cukup menarik nih pembahasannya.